Ikhlas, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atau maghrib ini kita telah menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya pada sore hari ini atau mulai malam hari ini, yaitu ada namanya gerhana bulan, yaitu disunahkan untuk sholat gerhana. Kalau sholat gerhana itu gerhana bulan itu pada malam hari ini. Kalau sholat gerhana matahari siang. Untuk itu saya akan mengantarkan bagaimana kaifiat tata cara sholat gerhana bulan itu sholat seperti biasa, cuma ada rukunya 4 kali, sujudnya juga 4 kali. Atau bisa juga sholat seperti biasa itu sah-sah juga. Atau bisa juga dikerjakan sendiri-sendiri juga bisa. Lebih utama berjamaah, ya. Adapun kaifiatnya kita niat, ada niatnya tuh, innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya adalah ini kan gerhana bulan. Gerhana bulan itu khusuf pakai kho, ya, khusuf. Kalau gerhana matahari pakai ka, khusuf. Jadi niatnya usolli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat salat gerhana bulan 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Itu kaifiatnya. Jadi sudah takbiratul ihram, baca Fatihah, baca itu apa namanya, ibtida'ah. Kita silakan bagaimana caranya, ada Allah Akbar kabira, ada yang lainnya, silakan, itu sama juga. Jadi sudah doa ibtidah, baca Fatihah. Sesudah Fatihah baca surat yang lainnya, yaitu lebih panjang. Yang pertama, ya, misalkan wasyamsi wa duhaha, yang keduanya alam taro kaifa, itu ya. Nah, sesudah pertama langsung ruku, sudah baca ibtidah, apa namanya, doa ibtidah, baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lainnya, baru ruku. Sudah ruku, i'tidal. Sudah i'tidal, baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi sekali, terus baca surat lagi. Sudah itu langsung sujud. Udah sujud seperti biasa. Baru naik rakaat yang kedua. Itu sama dengan rakaat yang pertama, ya. Jadi rakaat yang salat gerhana ini 4 ruku dan 4 sujud. Sudah itu salam. Ya, nanti insyaallah akan dipimpin imamnya, dan insyaallah Bapak Ustadz Haji Jajang Sudrajat dari Tasikmalaya. Jauh ini, Pak. Makanya orang datang. Jauh dia ke sini, ternyata jamaahnya sedikit, ya. Udah gitu sudah salat selesai, langsung akan khutbah. Khutbah itu untuk mengingatkan kita sudah bertobat, dengan kekuasaan Allah ini, ya. Banyak bertobat, banyak istighfar, terutama sayyidul istighfar, ya. Jadi dibanyakin. Jadi gitu. Kali ini bapak-bapak udah usianya udah senior semua nih. Nggak ada yang di bawah 50, nggak ada ini. Cuma satu doang, namanya Pak Haji Haris satu. Lain-lainnya di atas 60, Pak. Ya, ini. Jadi kita harus banyak tobat, banyak istighfar. Apalagi dengan kekuasaan Allah ini, banyak apa namanya, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi ada zaman dulu ada juga bahwa kematian Bunda Rasulullah namanya Ibrahim, ada gerhana, bukan, tidak ada sangkutannya dengan itu. Ini hanya kekuasaan Allah aja. Untuk selanjutnya, berhubung kita maghrib sebentar waktunya, kita laksanakan aja ini salat gerhana bulan. Tadi kaifiatnya udah saya kasih tahu, ya. 4 ruku, 4 sujud, dan langsung nanti ada khutbah yang insyaallah disampaikan oleh Al-Muharram nanti Bapak Haji Jajang Sudrajat, itu dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan
kita salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la yasjudu lis-syamsi wal qamar yasjudu lillahi in kuntunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak ibu jamaah masjid Al-Ikhlas insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat walafiat dan kita bisa datang hadir di tempat majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka pertama salat maghrib berjamaah, yang kedua dalam rangka salat sunat khusuf berjamaah dalam sehubungan dengan datangnya gerhana bulan pada sore hari ini dan juga malam hari ini. Salawat salam kita mohon Allah Taala selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat khusuf bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik sholat maghrib berjamaah maupun sholat khusuf berjamaah terima amal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik. Amin. Allahumma amin. Buat sekalian ini yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa malam hari ini adalah terjadi gerhana bulan yang menurut kabar bahwa dimulai pada pukul 16, ada yang bilang, ada yang mengatakan pada jam 16 atau jam 15 sampai dengan jam 20.59, kurang lebih 4 sampai 5 jam. Dan puncak daripada gerhana adalah sekitar jam 7 atau jam 19 ini, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Dace bahwa Rasulullah mempunyai anak laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini wafat masih anak-anak. Kemudian tak lama kemudian saat itu juga terjadi gerhana bulan. Maka orang-orang musyrik terutama pada saat itu beranggapan bahwa alam ikut berduka, turut berduka dengan adanya kematian Ibrahim anak Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sehingga Rasulullah menerbitkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang oleh Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang berbunyi, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda-tanda kekuasaan Allah dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah ingin agar hambanya takut padanya. Artinya dengan adanya gerhana tersebut, hamba Allah yang beriman itu takut kepada Allah SWT. Kemudian sesungguhnya bulan dan matahari jika mengalami gerhana, maka itu bukan sebab daripada kematian seseorang atau hidup seseorang. Tetapi kalau kalian atau kamu melihat salah satu di antara keduanya, maka sholatlah dan berdoalah dengan selesai. Itu sebuah hadis Muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi zaman dulu itu orang-orang musyrik terutama menganggap bahwa karena kematian anak Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah itu dianggap suatu hal yang luar biasa dan alam menampakkan bukan citanya dengan adanya gerhana. Namun demikian telah dinafikan oleh hadis tadi, yaitu bahwa gerhana bulan maupun gerhana matahari merupakan satu tanda-tanda kekuasaan Allah dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kemudian di awal tadi saya telah menyampaikan satu ayat, yaitu satu ayat dari surat Fussilat ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi minal laili wan nahari wasyamsi wal qamar la yasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wa min ayatihi al-laili wan nahar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu adanya siang, adanya malam, adanya siang, wasyamsi wal qamar, adanya matahari dan bulan. Dan itu adalah sudah Allah atur sedemikian rupa dalam beredar dalam garis besarnya pada porosnya masing-masing, sehingga tidak satu pun yang berbenturan dengan kehendak Allah. Maka suatu saat seperti kali ini terjadilah gerhana matahari, itu Allah tunjukkan pada kita semua bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi merupakan suatu tanda kekuasaan Allah. Itu Allah bisa saja tidak mengadakan demikian, namun Allah tunjukkan. Kata hadis tadi bahwa keduanya agar hamba-Ku merasa takut, artinya takut kepada kekuasaan Allah yang tiba-tiba atau kapan saja bisa terjadi. Itulah salah satu dan sekian banyak kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan pada kita. Kemudian ayat selanjutnya, ayat tersebut berbunyi bahwa la yasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, janganlah menyembah matahari dan menyembah bulan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kenyataan zaman dahulu ada atau banyak bangsa atau kaum yang menyembah matahari. Di antaranya itu kaumnya kaum Sabah di Yaman. Kaum Sabah yang dipimpin oleh yang terkenal itu Ratu Balqis. Mereka menyembah matahari. Allah berikan kekayaan, berikan kekuasaan. Istidraj, artinya Allah mengulur waktu sampai dia berkawan. Nabi yang kekuasaan Allah. Pertemukanlah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Maka ditawarkannya Islam oleh Nabi Sulaiman dengan suatu surat yang berbunyi, suratnya Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman dan ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am ayat 38. Jadi itu menafikan bahwa janganlah kalian atau hamba-Ku menyembah matahari maupun menyembah bulan. Artinya kita tidak boleh melakukan kesyirikan apapun kecuali kepada Allah SWT untuk menyembah dan berserah diri. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Maka sujudlah atau beribadahlah kepada yang menciptakannya, yaitu menciptakan bulan dan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu dengan kehendak Allah maka Ratu Bilqis masuk Islam, ikuti agamanya Sulaiman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat tadi dilanjutkan, yaitu in kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu beribadah kepadanya. Artinya kalau
hamba Allah merasa dirinya beribadah kepada Allah saja yang esa, maka jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah, atau minta kepada selain Allah, atau minta kepada selain Allah, dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ta'budun. Artinya sekiranya kamu hanya Allah yang kau sembah. Itulah ayat daripada ayat yang menunjukkan bahwa dalam ayat ini segala tanda-tanda kuasa Allah itu patut kiranya kita pikirkan, patut kita renungi, dan setelah itu kita patut untuk tidak menyembah sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kedua keterangan di atas, yaitu hadis tadi yang dari Muslim dan juga surat Al-Fussilat ayat 36, maka dapat disimpulkan dari khutbah ini bahwa dengan adanya gerhana bulan ini kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti tidak sama dengan takut kepada binatang buas. Kalau takut kepada binatang buas kita menghindar, tapi takut kepada Allah kita harus mendekat, malah mendekat, lebih dekat lagi, dan mengikuti atas perintah-perintahnya dan mengabaikan segala larangan-larangannya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa ittaqullaha haitsu ma kuntum. Takutlah kepada Allah atau bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi kalau takut kepada Allah, gerak-gerik kita merasa diawasi, dan gerak-gerik kita juga merasa selalu diikuti oleh Allah SWT. Takut di sini Allah kita untuk bertakwa. Artinya bertakwa, ikutilah segala perintah-perintahnya dimanapun kamu berada, dan juga tinggalkan segala larangannya. Itu sebuah pesan yang sampaikan kepada Abu Darda, yang Abu Darda Abu Zar Al-Ghifari pada saat mau pulang ke kampungnya. Kemudian dapat dipetik bahwa yang pertama tadi takut kepada Allah. Jadi kita mesti meningkatkan ketakwaan di mana kita berada, ikuti perintahnya dan tinggalkan larangannya. Yang kedua adalah berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Jika engkau berbuat baik kepada hamba-Nya, maka Allah akan berbuat baik kepada engkau. Dan jika engkau tidak berbuat baik kepada yang sesamanya, maka Allah akan melupakan hamba-Mu itu. Jadi berbuat baiklah siapa yang membutuhkan pertolongan, baik secara materi maupun secara non materi, itu seharusnya kita tolong, dan berbanyaklah sedekah agar kita punya bekal di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah pesan ini daripada khutbah ini adalah janganlah kita berbuat syirik, sebagaimana Allah katakan tadi, la yasjudu lisamsi wal qamar. Jangan beribadah kepada selain Allah, dan hanya Allah lah yang Maha Penolong, Maha Pemberi, dan Maha segalanya kuasa atas segalanya. Itulah Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dapat sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan dengan adanya sholat kusuk ini dan berikut khutbah dapat bermanfaat buat kita semua, terutama saya sendiri, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua daripada segala keburukan. Amin. Dengan kebijakan kita supaya kita bersedekah, semoga kita dapat takwa ke Allah SWT dan meningkat terus menerus. Kemudian jauhkan kita dari segala kemusikan, dan selamat dunia maupun akhirat nanti. Amin. Kemudian untuk menutup khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Sekali lagi semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk dimudahkan untuk segala kebaikan untuk sesama maupun kepada Allah SWT dengan melakukan segala perintah-perintahnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad
akhirin. Amin. Amin wa jannatin na'im. Ini mu'minat, muslimin wa muslimat, wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun.